Debut impian Kylian Mbappe langsung membawa Real Madrid meraih Piala Super Eropa usai mengalahkan Atalanta. Real Madrid mengawali musim 2024-25 dengan meraih trofi usai mengalahkan Atalanta 2-0 di Piala Super Eropa. Dalam pertandingan yang dimainkan di National Stadium di Warsawa, Los Blancos mendominasi baik dalam penguasaan bola maupun dalam menciptakan peluang. Dan siapa yang lebih menarik perhatian di laga ini selain superstar baru Real Madrid, Kylian Mbappe. Debut penyerang asal Prancis itu benar-benar sebuah mimpi, karena kesuksesannya langsung memberikan trofi pertama bagi tim besutan Carlo Ancelotti musim ini. Sempat sama kedudukan di babak pertama, beberapa upaya klub asal ibu kota Spanyol itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-59. Kreasi Vinicius Junior diterima dengan baik oleh Federico Valverde, sehingga memberikan keuntungan bagi Real Madrid. Kurang dari 10 menit setelah gol pertama, Mbappe menunjukkan kelasnya. Merengsek ke kotak penalti Atalanta, ia berkolaborasi gemilang dengan Jude Bellingham untuk kemudian menjebol gawang tim asuhan Gianpiero Gasperini. Skor 2-0 bertahan hingga kedua tim saling berjabat tangan. Manchester United telah mengumumkan penandatanganan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dalam kesepakatan ganda senilai 60 juta pound dari Bayern Munich. Manchester United telah mengonfirmasi kedatangan pasangan bertahan Matthijs dan Ligt serta Noussair Mazraoui dari Bayern Munich dalam penandatanganan ganda yang akan menelan biaya sekitar 60 juta pound. De Ligt menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Old Trafford, sementara Mazraoui menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun, dengan kedua kesepakatan tersebut termasuk opsi untuk 12 bulan berikutnya. Kedatangan De Ligt dan Mazraoui akan mempertemukan kembali Erik ten Hag dengan dua pemain yang pernah bekerja bersamanya di Amsterdam. De Ligt menjadi kapten tim Ajax, Ten Hag memimpin ke semifinal Liga Champions pada 2019. United membayar 38,5 juta pound ditambah bonus 4,3 juta pound untuk bek tengah, sementara Mazraoui akan berharga 12 juta pound 0,8 juta pound plus 4,3 juta pound. Cole Palmer telah dihadiahi Chelsea dengan kontrak baru hingga tahun 2033 dan kenaikan gaji berkat penampilan impresifnya di musim pertama. Cole Palmer berpindah klub pada musim panas 2023. Ia meninggalkan seragam Manchester City dan menerima tawaran klub Liga Inggris lainnya, Chelsea. The Blues membayar 47 juta euro, sekitar 813 miliar rupiah, kepada Manchester City untuk mendapatkan jasa pemain internasional Inggris tersebut. Alasan Palmer rela hengkang dari Manchester City karena jarang mendapat kesempatan bermain untuk Pep Guardiola di sana. Di sisi lain, hal tersebut membuatnya dianggap remeh saat tiba di Chelsea. Banyak yang meragukan Palmer bisa sukses di Chelsea setelah gagal menembus tim utama The Citizens. Namun Palmer menjadi pemain paling cemerlang Chelsea pada musim 2023 hingga 2024. Rekor 25 gol dan 15 asisnya dalam 45 penampilan kompetitif menjadi bukti kontribusinya yang luar biasa bagi klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Pemain sayap Liverpool Luis Diaz telah setuju untuk menandatangani kontrak dengan Manchester City, menurut El Chiringuito. Menurut jurnalis El Chiringuito Marcos Benito, Manchester City, juara bertahan Liga Utama Inggris, telah mencapai kesepakatan dengan bintang Liverpool Luis Diaz. Winger asal Kolombia itu dikabarkan akan membelot ke Etihad Stadium dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester City bersedia menukar Diaz seharga 70 juta euro, namun belum berbicara langsung dengan Liverpool. Marcos Benito berbicara dalam sebuah video di jejaring sosial, perekrutan terpenting musim panas ini adalah Luis Diaz, pemain sayap Liverpool asal Kolombia. Mereka memberitahu saya bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Kontrak 5 tahun dan Manchester City bersedia membayar 70 juta euro. Mereka mengatakan kepada saya bahwa kesepakatan antara kubu pemain dan klub sudah selesai. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan Liverpool. Tapi untuk saat ini berita yang saya terima adalah ini, Luis Diaz telah menerima tawaran dari Manchester City, sebuah kontrak 5 tahun seharga 70 juta euro. Transformasi Manchester United menjadi Ajax 2-0 makin nyata. Erik ten Hag sekali lagi mengejar Frenkie de Jong dari Barcelona. Manchester United dilaporkan sedang bersiap untuk merekrut kembali gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Tentu saja, ini bukan tujuan baru bagi Setan Merah, karena mereka sudah berulang kali berupaya untuk merekrut pemain internasional Belanda tersebut di masa lalu. Menurut The Mirror, manajemen Manchester United bersedia memanjakan manajer Erik ten Hag dengan mewujudkan gelandang impiannya itu.
Media telah menjelaskan garis waktu tawaran pertama Manchester United senilai 42,7 juta pound ke Barcelona untuk De Jong yang ditolak. Meski demikian, klub pimpinan Ten Hag itu sama sekali tidak mencoret De Jong dari daftar incarannya. Mereka diyakini akan kembali maju dengan tawaran yang jauh lebih meyakinkan untuk mendapatkan gelandang yang selalu dibutuhkan sang ahli strategi di skuadnya. Barca sendiri dalam posisi bersedia menjual De Jong mengingat gajinya melebihi anggaran klub saat ini. Sementara itu, pelatih baru Barca Hansi Flick menilai De Jong bukanlah sosok yang tak tergantikan. Berbeda dengan sikap pelatih sebelumnya Xavi terhadap sang gelandang. Artinya, Flick sangat terbuka terhadap kemungkinan penjualan De Jong. Jika transfer De Jong benar-benar terwujud, Manchester United bakal semakin mengincar Ajax 2-0. Seperti diketahui, setelah kedatangan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dari Bayern Munich baru-baru ini, Ten Hag telah melatih 5 jebolan Ajax di Amsterdam. 3 lainnya adalah Antony, Andre Onana, dan Lisandro Martinez. 2 klub Liga Premier Inggris dilaporkan mendekati Vitor Roque di tengah ketidakpastian masa depannya di Barcelona. Vitor Roque dibeli Barcelona dari Atletico Paranaense pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain berjuluk Little Tiger itu didatangkan dengan nilai awal sebesar 30 juta euro atau setara 518 miliar rupiah. Jika seluruh syarat bonus terpenuhi, nominalnya masih bisa mencapai 61 juta euro, sekitar 1,05 triliun rupiah. Meski didatangkan pada musim panas lalu, Roque baru pindah ke Camp Nou pada jendela transfer Januari 2024. Setibanya di Barcelona, Roque langsung disambut dengan ekspektasi besar. Striker asal Brasil itu diharapkan bisa menjadi striker masa depan klub Katalan tersebut. Awalnya, Roque berhasil mewujudkan harapan Barcelona dengan mencetak 2 gol berturut-turut di Liga Spanyol sebagai pemain pengganti. Namun Roque kehilangan tajinya sehingga jarang dimainkan oleh Xavi Hernandez yang saat itu masih menjadi manajer Barcelona. Bagot memainkan pertandingan pertamanya untuk Blackpool setelah melewatkan pertandingan pembukaan League One mereka. Elkan Bagot akhirnya melakukan debutnya untuk klub Liga 1 Inggris Blackpool FC setelah bermain selama 1 jam saat mengalahkan 10 pemain Burton Albion 4-0 pada putaran pertama Piala Liga 2024-25 atau Piala Carabao di Stadion Pirelli, Rabu dini hari, 14 Agustus, pagi. Manajer Neil Critley telah membuka pintu bagi Bagot untuk melakukan debutnya di Blackpool setelah hanya menampilkan sang pemain di laga pembuka League One akhir pekan lalu. Bagot bermain selama 64 menit. Meski unggul jumlah pemain menyusul kartu merah Ryan Sweeney pada menit ke-11, Blackpool kesulitan mengendalikan pertandingan hingga berakhir imbang tanpa gol di penghujung babak pertama. Performa Blackpool berubah di babak kedua. Mereka akhirnya berhasil mencetak 4 gol melalui Ryan Finnegan pada menit ke-69, 2 gol dari Matthew Pennington, 76 dan 81, dan Lee Evans di masa tambahan waktu. Penampilan Bagot mendapat rating bagus dari Blackpool Gazette. Media lokal menyebut Bagot menjalani malam yang solid di lini pertahanan yang menggunakan 3 bek dalam debutnya. Pemain berusia 21 tahun itu memenangkan beberapa pertempuran udara dan melakukan beberapa blok penting. Penantian Nathan Choeon untuk debut resminya di Swansea City akhirnya berakhir. Debut pemain timnas Indonesia itu di Carabao Cup pun menarik perhatian media Inggris. Manajer Luke Williams mengandalkan Nathan Choeon untuk membela Swansea City sejak menit awal laga melawan Gillingham, Rabu dini hari, 14 Agustus. Pada laga yang dilangsungkan di Stadion Swansea.com itu, tim yang dibela Nathan Choeon berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor 3-1. Ronald mencetak gol pada menit ke-24, kemudian Liam Cullen menggandakan keunggulan pada menit ke-70. Setelah kebobolan gol Oliver Hawkins pada menit ke-87, Swansea City akhirnya menang 3-1 berkat gol tambahan Azem Abdoulaye di menit-menit pemulihan. Nathan Choeon sendiri dikeluarkan dari lapangan saat Swansea City sedang memimpin 1-0. Nathan digantikan Josh Timon pada menit ke-67. Berposisi sebagai bek kiri, pemain timnas Indonesia itu tampil apik. Menariknya, sebelum pertandingan ini dimulai, wajah Nathan Choeon sangat ramai di media sosial. Keputusan Luke Williams untuk menurunkannya di laga debut Nathan membuat banyak akun media sosial mengunggah wajahnya ke timeline mereka. Ragnar Orat Mangoen akan memulai pengalaman barunya di Belgia dengan klub Liga Pro, menduduki peringkat kedua dalam tabel. Ragnar Orat Mangoen kini bisa tersenyum lebar setelah masa depannya dipastikan menyusul pemecatannya oleh klub Belanda FC Groningen. Pada Selasa, 13 Agustus,
Resmi diumumkan bahwa Orad Mangoen akan bergabung dengan klub Jupiler Pro League Belgia FCV Dender, dengan kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2026. Namun Groningen dan Dender tidak menyebutkan nilai transfer dari pemain asal Indonesia tersebut. Sayap tim nasional. Orad Mangoen menandatangani kontrak dengan Groningen pada 15 April 2022 untuk jangka waktu 3 tahun, dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Musim lalu Orad Mangoen dipinjamkan ke Fortuna Sittard dengan opsi pembelian permanen. Namun klub asal Belanda itu tak berminat mempertahankan sang pemain. Groningen juga menyatakan pada Juni lalu bahwa nama Orad Mangoen tidak masuk dalam rencananya untuk musim 2024-25.